warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini saya mau sharing salah satu teknik mengajar saya, yaitu pada saat saya mau mengajar mengenai rules and regulations. Nah, sebelumnya untuk pembelajaran rules and regulation, kalau kalian mau buat activity ini, untuk gurunya jangan lupa seperti biasa, sebelum kalian membuat activity ini, pastikan kalian punya marker, pastikan kalian punya kalender bekas, dan pastikan kalian bawa yang namanya isolasi beserta guntingnya, karena nanti kita bakalan butuh. Nah, caranya adalah pada saat kita masuk ke kelas, kita langsung tanya dulu deh sama siswanya. Misalnya, kalau misalnya kita ngomongin rules and regulation, nah, kita tanya dulu ke siswa mengenai kalau pembahasan mengenai public spaces, tempat-tempat atau area umum mana saja sih yang mempunyai peraturan yang biasanya ditulis gitu peraturannya gitu. Nah, misalnya nanti mereka bilang, Miss, biasanya di museum ada, Miss, biasanya di hospital itu ada, biasanya di public transport ada, Miss. Misalnya di dalam Transkutaraja mereka bilangnya, atau Miss, biasanya juga di school juga ada yang namanya rule and regulation, atau di praying area atau di masjid itu juga ada, Miss, beberapa aturan yang harus kita ikutin. Nah, setelah mereka bilang public placesnya, lalu kemudian yang harus dilakukan setelah kita sudah dapat tempatnya, yang pertama adalah kita bagikan siswa ke dalam grup. Ingat ya, memang sih misalnya kegiatan saya itu banyak yang pakai grup karena memang kelasnya besar dan waktu mengajar kita juga yang terbatas. Jadi kalau kita buat grouping itu bakalan lebih mudah untuk kita atur kelasnya. Kemudian juga setiap grup berikan marker dan old kalendernya atau kalender bekas tadi. Kemudian setiap grup itu harus mendiskusikan 5 peraturan di tempat yang udah mereka pilih. Misalnya grup pertama kena di museum, mereka berpikirkan 5 peraturan yang ada di museum gitu ya. Jadi ini adalah kegiatan yang bisa kita lakukan tentunya pada saat anak-anak lagi membahas peraturan apa aja, kita bisa keliling untuk just in case mereka membutuhkan bantuan kita gitu. Nah, sekarang kita bakalan melihat ini hasil kerja dari siswa. Jadi kita bakalan, kalau misalnya waktunya udah selesai, jadi semua tugas dari siswa itu, semua peraturan yang udah mereka buat, ini juga semuanya, cuman yang saya tempelkan juga cuman satu, kita tempelkan ke dinding gitu. Kita tempelkan ke depan papan tulis. Saya pakainya tempelkan ke papan tulis, baru kemudian kita evaluasi secara bersama-sama. Kita mulai dari yang ini dulu, rules inside the mosque. Berarti ini dia mau membahas mengenai peraturan yang ada di dalam masjid. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa ada 2 warna marker di sini yang saya pakai. Kalau yang merah itu adalah perbaikannya gitu. Jadi penting untuk bawa marker merah buat ngoreksi penulisan siswa gitu. Yang pertama mereka tulis yang namanya no smoking area. Sebenarnya ini agak kurang tepat. Kalau ada penggunaan kata-kata no di sini, berarti ini bukan
no smoking area, berarti setelah no itu harus bentuknya verb ing. Berarti no smoking harus bentuknya kata kerja setelah kata-kata no. No smoking, bukan no smoking area. Makanya kenapa area ini harus saya hapuskan. Tapi kalau mereka mau buat ada area, berarti katanya harus dijadikan adjektif, non-smoking area. Jadi mereka bisa milih apakah menulis kalimatnya seperti no smoking atau non-smoking area. Makanya saya bilang bahwa untuk pembahasan ini, mungkin ini bisa diaplikasikan ke kelas yang upper intermediate atau kelas yang udah paham mengenai konsep rules and regulations, atau mereka udah paham dengan penggunaan kalimat perintah atau kalimat larangan gitu ya. Nah, kemudian juga ini ada berapa yang saya merahkan. Nah, ini keep your children silent. Mungkin kalau dari segi meaningnya itu udah dapet, tapi kalau dari segi penulisan aturan mungkin kita bisa aja tulis watch over your children gitu. Itu bisa menjadi salah satu alternatif. Dan ini yang paling sering, muslim and muslimah dress area. Kata-kata ini juga bisa kita gantikan sama dress ini modestly gitu. Ini istilah yang dipakai, dress modestly gitu ya, untuk yang artinya berpakaian menutup aurat gitu. Nah, jadi inilah dia. Nah, begitu juga beberapa kata, beberapa ini juga ada contoh-contohnya. Kalau di museum itu apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang merah lagi-lagi ini adalah perbaikannya yang bisa mereka lakukan. Jadi itu aja yang bisa saya bagikan mengenai rules and regulations. So I think that's all for now. Thank you so much for watching. Happy teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.